형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habibah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai sebuah isu krusial yang menjadi pondasi kemajuan bangsa kita, yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, meskipun cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah tertuang dalam konstitusi, realitis di lapangan masih menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar dan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Nah, berbagai pelosok negeri melalui esai lisan ini kita akan bersama-sama menelisik lebih dalam akar permasalahan ketidakmerataan ini. Merujuk pada berbagai penelitian dan temuan ilmiah serta menggagas langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat membawa pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh negara Indonesia dan anak bangsa ini. Nah, mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami lebih jauh tentang tantangan dan harapan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Saya di sini sebagai Habibah dengan NIM 13221014 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu yang sangat penting dalam sangat kompleks ya. Nah, sebagai negara yang menunjukkan tinggi hak asasi manusia, Indonesia telah menegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, namun realitasnya di lapangan itu menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas tuh masih sangat tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, seperti di kota-kota sama di daerah-daerah terpencil. Nah, bayangkan sama kalian, perbedaan yang sangat mencolok itu bisa kita lihat antara kondisi pendidikan di Jakarta dan daerah-daerah terpencil seperti di Papua. Nah, kita bisa lihat di Jakarta itu bisa menemukan sekolah-sekolah dengan fasilitas modern seperti guru-guru yang berkualitas, akses internet yang cepat. Nah, sementara itu kita di daerah-daerah Papua dan terpencil itu kayak di pedalaman itu sangat-sangat sulit ya. Ada anak-anak yang harus berjalan berjam-jam hanya untuk mencapai ke sekolahnya, yang kondisi jauh dari kata ideal lah. Bangunan sekolah pun yang hampir roboh dan kekurangan guru adalah masalah yang sangat dihadapi, yang sangat sering dihadapi oleh anak-anak di daerah tersebut. Nah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi umum atau APM pendidikan di provinsi-provinsi timur Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa seperti Jakarta atau daerah-daerah kota yang jauh dari Papua. Jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi di Jawa. Sebagai kita ambil contoh ya, sebagai APM tingkat SMA di Papua hanya sekitar 65%, dan sedangkan di DKI Jakarta itu mencapai 89%. Nah, ini bukan sebuah kebetulan, melainkan cerminan dari ketimpangan yang sudah berlangsung itu sangat lama ya. Ketimpangan ini hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada kesempatan anak-anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita di sini perlu adanya upaya serius atau gimana sih caranya biar lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat
itu harus berpartisipasi khusus untuk mengatasi masalah ini. Nah, saya punya beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama itu meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil, memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru-guru, serta meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi. Nah, dengan kerjasama ini dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Bukan hanya tentang memberi akses pendidikan yang sama, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi yang mereka inginkan di masa depan. Seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai beberapa pendapat dari beberapa jurnal yang saya baca, yaitu dari jurnal Dispartasi Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia, Analisis Data Ujian Nasional. Penulisnya itu yaitu Philomena S. Tindowen, Siti Irene Asuti Dwiningrum, dan Bambang Sumitono. Nah, dari jurnal ini bisa saya dapat pendapatnya, yaitu penelitian ini menganalisis data ujian nasional dan menemukan disparitas yang signifikan dalam hasil belajar siswa di wilayah-wilayah geografis dan sosioekonomi yang berbeda. Nah, faktornya itu seperti kualitas guru, ketersediaan sumber daya sekolah, dan latar belakang siswa berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Nah, yang kedua itu ada pendapat menurut jurnal Kebijakan Afirmasi Pendidikan di Indonesia, yaitu evaluasi pembelajaran, implementasi, dan dampaknya terhadap pemerataan akses, yang ditulis oleh Muhammad Alwi Arifin dan Imam Mutajab. Nah, dari jurnal ini kita bisa ambil mengevaluasi implementasi kebijakan afirmasi pendidikan seperti beasiswa dan kuota khusus dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal dan daerah-daerah tertinggal. Penelitian ini menyoroti keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan partisipasi, namun juga mengidentifikasi tantangan dalam memastikan kualitas dan relevansi pendidikan yang diterima. Terima kasih. Nah, demikian gagasan yang saya sampaikan mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia. Kita telah melihat ya bahwa mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa itu adalah tugas yang mudah ya, namun juga bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai ya. Nah, perjalanan menuju pemerataan pendidikan yang sesungguhnya itu membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak seperti masyarakat dan pemerintah. Pemerataan adalah kunci untuk membuka potensi setiap individu dan membangun masa depan yang bagus, yang lebih gemilang dan sangat tertata rapi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.